Di sanalah dia menemukan apa yang dicarinya selama ini. Tanpa mengabaikan akal, Al-Ghazali selalu tidak mempercayai bentuk-bentuk sufisme yang lebih mencolok. Dia menemukan bahawa latihan mistik menghasilkan pemahaman langsung dan intuitif mengenai sesuatu yang disebut Tuhan. Sarjana Inggeris John Booker menunjukkan bahawa kata Arab untuk eksistensi atau wujud berasal dari akar kata wajada, artinya dia menemukan. Oleh kerana itu, secara harfiah wujud berarti apa yang bisa ditemukan. Kata ini lebih konkret daripada istilah-istilah metafisika Yunani sehingga memberi jalan yang lebih lapang kepada kaum Muslim. Seorang filosof Arab yang berupaya membuktikan bahawa Tuhan itu ada, tidak harus menempatkan Tuhan sebagai satu objek di antara banyak objek lain. Dia hanya harus membuktikan bahawa Tuhan dapat ditemukan. Satu-satunya bukti mutlak atas wujud Tuhan akan muncul atau tidak ketika seorang mukmin berhadapan dengan realitas ilahi setelah kematian. Tetapi, pernyataan orang-orang seperti para nabi dan kaum mistik yang mengklaim telah mengalami hal itu dalam kehidupan ini harus disikapi dengan hati-hati. Kaum Sufi tentu mengklaim bahawa mereka telah memiliki pengalaman tentang wujud Tuhan. Kata wujud merupakan sebuah istilah teknis dalam pemahaman ekstatik tentang Tuhan yang memberi keyakinan utuh bahawa wujud itu nyata, bukan cuma fantasi. Tentu saja pernyataan seperti itu bisa mengandung klaim yang palsu, namun setelah 10 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang Sufi, Al-Ghazali berpendapat bahawa pengalaman keagamaan merupakan satu-satunya cara untuk memverifikasi realitas yang berada di luar jangkauan akal manusia dan proses pemikiran. Pengetahuan kaum Sufi tentang Tuhan bukan merupakan pengetahuan rasional atau metafisik, melainkan benar-benar sama dengan pengalaman intuitif para nabi sejak dahulu kala. Para Sufi dengan demikian telah menemukan sendiri kebenaran esensial Islam dengan menghidupkan kembali pengalaman intinya. Oleh kerana itu, Al-Ghazali merumuskan sebuah kredo mistik yang dapat diterima oleh mayoritas Muslim, yang sering menaruh kecurigaan terhadap mistik Islam, seperti yang akan kita saksikan pada bab selanjutnya. Seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali mempertimbangkan kembali kepercayaan kuno mengenai alam ideal yang berada di atas dunia material yang indriawi ini. Dunia indriawi atau alam al-syahadah merupakan replika inferior dari apa yang kita sebut alam akal platonik atau alam al-malakut sebagaimana yang diyakini setiap filosof. Al-Quran dan Alkitab kaum Yahudi maupun Kristen telah berbicara tentang alam spiritual ini. Manusia berada di kedua wilayah realitas itu. Dia masuk ke alam fisikal maupun alam roh yang lebih tinggi kerana Tuhan telah menorehkan citra keilahian di dalam dirinya. Dalam risalah mistiknya Mishkat Al-Anwar, Al-Ghazali menafsirkan surah Al-Nur yang telah saya kutip dalam bab yang lalu. Cahaya di dalam ayat ini merujuk kepada Tuhan maupun objek-objek lain yang bersinar, seperti pelita dan bintang. Akal kita juga memancarkan cahaya. Akal kita bukan hanya membuat kita mampu mempersepsikan objek-objek lain, tetapi seperti Tuhan sendiri, akal mampu melampaui ruang dan waktu. Oleh kerana itu, ia berasal dari realitas yang sama dengan alam roh. Namun, dengan maksud memperjelas bahawa yang dimaksudnya dengan akal tidak semata-mata merujuk kepada daya analitis dan otak kita, Al-Ghazali mengingatkan pembaca bahawa penjelasannya tidak dapat dipahami secara harfiah. Kita hanya bisa mendiskusikan persoalan ini dalam bahasa figuratif yang menyampaikan imajinasi kreatif. Namun demikian, ada orang yang memiliki daya yang lebih tinggi daripada akal, yang oleh Al-Ghazali disebut roh kenabian. Orang-orang yang tidak memiliki fakultas ini tidak boleh begitu saja menolak keberadaannya hanya kerana belum pernah mengalaminya. Itu sama absurdnya dengan orang tuli yang mengklaim bahawa musik adalah ilusi, hanya kerana dia tidak mampu mengapresiasinya. Kita dapat mengetahui sesuatu mengenai Tuhan dengan menggunakan daya nalar dan imajinasi kita, tetapi jenis pengetahuan tertinggi ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang
seperti para nabi atau kaum mistik yang memiliki fakultas istimewa yang mampu mencerap Tuhan. Ini kedengarannya bernada elitis, tetapi kaum mistik dalam tradisi lain juga mengklaim bahawa kualitas-kualitas intuitif dan reseptif yang dituntut oleh disiplin, seperti meditasi Zen atau Buddhis merupakan bakat istimewa yang bisa dibandingkan dengan bakat menulis puisi. Tidak setiap orang memiliki bakat mistik ini. Al-Ghazali menggambarkan pengetahuan mistik ini sebagai sebuah kesadaran bahawa hanya Sang Penciptalah yang ada atau memiliki wujud. Hasilnya adalah peniadaan diri dan peleburan di dalam Tuhan. Kaum mistik mampu melampaui alam metafora yang mesti memuaskan makhluk-makhluk dengan karunia yang lebih sedikit. Mereka mampu melihat bahawa tak ada wujud di dunia kecuali Tuhan dan bahawa segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan. Surah Al-Qasas ayat 88. Bahkan, segala sesuatu selain Dia adalah murni non-wujud dan dilihat dari sudut pandang wujud yang diterimanya dari akal pertama. Dalam skema Platonis, tidak memiliki wujud dengan sendirinya melainkan bergantung pada wajah penciptanya. Sehingga satu-satunya yang ada hanyalah wajah Tuhan. Tuhan bukanlah wujud objektif eksternal yang eksistensinya dapat dibuktikan secara rasional, melainkan adalah realitas yang menyelimuti semua dan merupakan eksistensi tertinggi yang tidak bisa dipersepsikan seperti kita mempersepsikan wujud-wujud yang bergantung kepadanya dan menjadi bagian dari eksistensinya yang wajib. Kita harus mengembangkan cara melihat yang khusus. Al-Ghazali akhirnya kembali kepada tugas mengajarnya di Baghdad, tetapi tak pernah surut dalam keyakinannya bahawa adalah mustahil membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika dan bukti rasional. Dalam risalah biografisnya Al-Munqidh min Al-Dalal, yakni pembebas dari kesesatan, dengan bersemangat dikemukakannya bahawa baik falsafah maupun kalam tidak bisa memuaskan seseorang yang tengah berada dalam bahaya hilangnya keimanan. Dia sendiri pernah jatuh ke dalam jurang skeptisisme atau falsafah ketika disadarinya bahawa sama sekali tak mungkin untuk membuktikan eksistensi Tuhan secara rasional. Realitas yang kita sebut Tuhan berada di luar persepsi indera dan pemikiran logis sehingga sains dan metafisika tidak bisa membuktikan maupun menolak bukti wujud Allah. Bagi mereka yang tidak dikaruniai bakat mistikal atau kenabian khusus, Al-Ghazali telah merancang suatu disiplin yang memampukan seorang Muslim menumbuhkan kesadaran tentang realitas Tuhan dalam setiap perincian kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali telah membuat kesan yang tak terhapuskan di dalam Islam. Takkan pernah lagi kaum Muslim membuat asumsi ceroboh bahawa Tuhan adalah sama seperti wujud lain yang eksistensinya dapat didemonstrasikan secara ilmiah atau filosofis. Sejak saat itu, filsafat Muslim menjadi tak terpisahkan dari spiritualitas dan pembahasan yang lebih mistikal tentang Tuhan. Al-Ghazali juga berpengaruh terhadap Yudaisme. Filosof Spanyol Joseph Ibnu Sadiq, tahun 1143, menggunakan dalil Ibnu Sina tentang eksistensi Tuhan, tetapi secara hati-hati menyimpulkan bahawa Tuhan bukan sekadar wujud yang lain, satu dari sekian banyak hal yang ada dalam pengertian lazim kita atas kata tersebut. Kalau kita mengklaim memahami Tuhan, maka berarti Tuhan itu terbatas dan tidak sempurna. Pernyataan paling tepat yang bisa kita buat tentang Tuhan adalah bahawa Dia tidak bisa dipahami, sangat jauh dari jangkauan daya intelektual alamiah kita. Kita bisa saja berbicara tentang aktivitas Tuhan di dunia dalam terma-terma positif, namun tidak mengenai esensi Tuhan yang akan senantiasa luput dari kita. Ahli kedokteran dari Toledo, Judah Halevi, tahun 1085 hingga 1141, menjadi pengikut setia Al-Ghazali. Tuhan tidak bisa dibuktikan secara rasional. Ini tidak berarti bahawa keimanan kepada Tuhan menjadi tidak rasional, melainkan bahawa demonstrasi logis tentang eksistensi Tuhan tidak memiliki nilai keagamaan. Bukti logis itu menyampaikan informasi yang sangat sedikit,
Tak ada cara untuk memastikan tanpa ragu bagaimana Tuhan impersonal yang begitu jauh itu dapat menciptakan alam material, atau apakah dia berhubungan dengan alam melalui cara tertentu. Ketika para filosof mengklaim bahawa mereka menjadi satu dengan akal ilahi yang mengatur kosmos melalui penggunaan akal, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Satu-satunya kelompok manusia yang mempunyai pengetahuan langsung tentang Tuhan adalah para nabi, yang tak memiliki kaitan apa-apa dengan falsafah. Halevi tidak memahami filsafat sebaik Al-Ghazali, tetapi dia sepakat bahawa pengetahuan yang terandalkan tentang Tuhan adalah melalui pengalaman keagamaan. Seperti Al-Ghazali, dia juga mempostulatkan adanya daya religius khusus, tetapi mengklaim bahawa kemampuan itu hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Dia mencuba memperlunak ini dengan menyatakan bahawa Goyim, yakni orang bukan Yahudi, dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui hukum alam, tetapi tujuan karya filosofis terbesarnya, The Kuzari, adalah untuk menjustifikasi keunikan posisi Israel di antara bangsa-bangsa lain. Seperti para Rabi Talmud, Halevi percaya bahawa setiap orang Yahudi dapat memperoleh roh kenabian melalui penunaian mizvot secara saksama. Tuhan yang ditemukannya bukanlah sebuah fakta objektif yang eksistensinya bisa didemonstrasikan secara ilmiah, melainkan merupakan pengalaman yang secara esensial bersifat subjektif. Dia bahkan bisa dipandang sebagai perluasan diri alamiah orang Yahudi. Keilahian menanti orang yang sesuai untuk menjadi tempat bersemayamnya, untuk menjadi Tuhan baginya, sebagaimana dalam kasus para nabi dan orang suci. Seperti halnya jiwa yang menanti untuk masuk ke dalam janin hingga kekuatan hidupnya disempurnakan untuk memampukannya menerima keadaan yang tinggi ini. Dengan cara yang sama, alam menanti tibanya iklim yang lebih baik, agar dia dapat menyuburkan tanah dan menumbuhkan tanaman. Dengan demikian, Tuhan bukanlah realitas yang asing, orang Yahudi bukanlah wujud autonom yang terjauhkan dari yang ilahi. Tuhan, menurut Halevi, bisa dilihat sebagai penyempurnaan manusia, pemenuhan potensi manusia. Lebih jauh lagi, Tuhan yang dijumpainya secara unik adalah miliknya sendiri, suatu gagasan yang akan kita telaah lebih dalam pada bab mendatang. Halevi dengan hati-hati membedakan antara Tuhan yang dapat dialami oleh orang Yahudi dari esensi Tuhan itu sendiri. Tatkala para nabi dan orang suci mengklaim pernah mengalami Tuhan, yang mereka alami bukanlah zatnya melainkan hanya aktivitas ilahi melalui semacam berkas kilasan cahaya dari realitas transenden yang tak bisa dijangkau. Akan tetapi, falsafah tidak sepenuhnya mati akibat polemik yang diangkat oleh Al-Ghazali. Di Cordova, seorang filosof Muslim terkenal mencuba menghidupkannya kembali dan mempertahankannya sebagai bentuk tertinggi agama. Abu Al-Walid Ibnu Ahmad Ibnu Rushd, tahun 1126 hingga 1198, yang di Eropah dikenal sebagai Averroes, menjadi otoritas di barat bagi kalangan Yahudi maupun Kristen. Selama abad ke-13, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin, dan komentar-komentarnya tentang Aristoteles menimbulkan pengaruh besar terhadap teolog-teolog terkemuka, seperti Maimonides, Thomas Aquinas, dan Albert yang Agung. Pada abad ke-19, Ernest Renan menghormatinya sebagai pribadi yang merdeka dan pelopor rasionalisme menentang kepercayaan buta. Namun, di dunia Islam sendiri, Ibnu Rushd hanya menjadi figur marginal. Melalui karya dan pengaruh yang ditimbulkan Ibnu Rushd setelah wafatnya, kita bisa melihat perbezaan cara pendekatan dan konsepsi antara Timur dan Barat tentang Tuhan. Ibnu Rushd dengan bersemangat menolak kritik Al-Ghazali terhadap falsafah dan cara Al-Ghazali mendiskusikan persoalan-persoalan esoterik ini secara terbuka. Berbeza dari pendahulunya, Al-Farabi dan Ibnu Sina, Ibnu Rushd adalah seorang qadi, hakim agama, sekaligus pula seorang filosof. Kaum ulama selalu menaruh kecurigaan terhadap falsafah dan konsepsi ketuhanannya yang sangat berbeza,
Tetapi Ibnu Rushd berhasil menyatukan Aristoteles dengan ajaran Islam yang lebih tradisional. Dia yakin bahawa tidak ada pertentangan apapun antara agama dan rasionalisme. Keduanya mengekspresikan kebenaran yang sama melalui cara yang berbeza, keduanya juga mengarah kepada Tuhan yang sama. Namun, tidak semua orang mampu memahami pemikiran filosofis sehingga falsafah hanya untuk kalangan elit intelektual. Falsafah akan membingungkan orang awam dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan yang membahayakan keselamatan abadi mereka. Di sinilah letak pentingnya tradisi esoterik, yang menjaga doktrin-doktrin berbahaya ini dari mereka yang tidak layak menerimanya. Sebagaimana halnya dengan Sufisme dan telaah batini Syiah Ismailiyah, jika orang yang tidak pantas mengupayakan latihan-latihan mental semacam ini, mereka bisa jatuh sakit dan mengalami berbagai bentuk gangguan psikologis. Kalam juga sama bahayanya. Kalam hampir serupa dengan falsafah sejati dan memberi kesan menyesatkan bahawa seseorang terlibat dalam diskusi rasional yang wajar padahal sebenarnya tidak demikian. Akibatnya, kalam hanya menimbulkan perdebatan-perdebatan doktrinal yang tidak berfaedah, yang hanya akan melemahkan iman orang awam dan menggelisahkan mereka. Ibnu Rushd berkeyakinan bahawa penerimaan kebenaran-kebenaran tertentu merupakan hal yang esensial bagi keselamatan di akhirat. Ini adalah pandangan baru dalam dunia Islam. Para filosof merupakan autoritas utama dalam doktrin, hanya merekalah yang mampu menafsirkan kitab suci dan merupakan orang-orang yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mengakar kuat pada ilmu. Semua orang lain wajib membaca Al-Quran secara harfiah, tetapi kaum filosof mampu mengupayakan penafsiran simbolis. Namun demikian, para filosof pun mesti mentaati kredo doktrin-doktrin wajib, yang disusun Ibnu Rushd sebagai berikut. 1. Eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan pelindung alam semesta. 2. Keesaan Tuhan. 3. Sifat-sifat mengetahui, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berkata-kata di dalam Al-Quran telah dinisbahkan kepada Allah. 4. Keunikan dan ketiadaan sekutu bagi Tuhan, yang secara jelas telah ditegaskan di dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 9, tak ada sesuatu yang serupa dengannya. 5. Penciptaan alam oleh Tuhan. 6. Keabsahan kenabian. 7. Keadilan Tuhan. 8. Kebangkitan jasmani di hari akhir. Doktrin-doktrin tentang Tuhan harus diterima in toto, kerana Al-Quran menyatakannya dengan teramat gamblang. Falsafah tidak selalu berkenaan dengan kepercayaan pada penciptaan alam, misalnya, sehingga tidak jelas bagaimana seharusnya memahami doktrin Al-Quran mengenai hal itu. Walaupun Al-Quran dengan tegas menyatakan bahawa Tuhanlah yang menciptakan alam, tetapi tidak dijelaskan bagaimana Tuhan melakukannya atau apakah alam diciptakan pada saat tertentu. Ini membuat para filosof bebas mengadopsi keyakinan kaum rasionalis. Di samping itu, Al-Quran menyatakan bahawa Tuhan memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, tetapi kita tidak tahu pasti apa arti sifat itu kerana konsepsi kita tentang pengetahuan bersifat manusiawi dan tidak sempurna. Oleh kerana itu, pernyataan Al-Quran bahawa Tuhan mengetahui segala apa yang kita kerjakan tidak secara mutlak bertentangan dengan keyakinan para filosof. Dalam dunia Islam, mistisisme sangatlah penting sehingga konsepsi ketuhanan Ibnu Rushd, yang didasarkan sepenuhnya pada teologi kaum rasionalis, tak banyak berpengaruh. Ibnu Rushd adalah tokoh yang terhormat dengan kedudukan sekunder di dalam Islam, tetapi dia justru menjadi sangat penting di dunia Barat. Sebab melalui dirinya lah dunia Barat menemukan Aristoteles dan mengembangkan konsepsi yang lebih rasionalistik tentang Tuhan. Kebanyakan orang Barat memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kebudayaan Islam dan tidak mengetahui perkembangan filsafat sesudah Ibnu Rushd. Karenanya sering muncul dugaan bahawa karya Ibnu Rushd menandai akhir filsafat Islam. Sebenarnya pada masa kehidupan Ibnu Rushd,
dua filosof besar yang sangat berpengaruh di dunia Islam mulai menuliskan karya mereka di Iraq dan Iran. Yahya Surawardi dan Muhyiddin Ibni Al-Arabi, yang lebih mengikuti jejak Ibnu Sina daripada Ibnu Rusyd, berupaya menyandingkan filsafat dengan spiritualitas. Kita akan menelaah karya mereka di dalam bab mendatang. Pengikut Ibnu Rusyd yang terkemuka di dunia Yahudi adalah seorang Talmudis dan filosof, Rabi Musa Ibnu Maimun, tahun 1135 hingga 1204, yang biasa dikenal sebagai Maimonides. Seperti Ibnu Rusyd, Maimonides asli kelahiran Cordova, ibu kota Spanyol Islam. Di kota ini terdapat konsensus bahawa ada jenis filsafat yang sangat esensial untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang Tuhan. Namun, Maimonides mesti meninggalkan Spanyol ketika nyawanya terancam oleh sekte berfanatik, Almorawi, yang memerangi masyarakat Yahudi. Benturan menyakitkan dengan fundamentalisme abad pertengahan ini tidak membuat Maimonides memusuhi Islam secara keseluruhan. Bersama orang tuanya, dia menetap di Mesir. Di sini, dia mendapat jabatan tinggi dalam pemerintahan dan bahkan menjadi doktor bagi Sultan. Di kota ini pula, dia menulis risalahnya yang popular The Guide for the Perplexed, yang mengetengahkan argumen bahawa keyakinan Yahudi bukan merupakan seperangkat doktrin yang arbitrar, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional. Seperti Ibnu Rusyd, Maimonides percaya bahawa falsafah, sebagai bentuk pengetahuan agama yang paling maju dan membentangkan jalan menuju Tuhan, tidak boleh diungkapkan kepada orang awam tetapi harus disimpan oleh para elit. Namun, berbeza dengan Ibnu Rusyd, dia berkeyakinan bahawa orang awam bisa diajar untuk menafsirkan kitab suci secara simbolis, agar mereka terhindar dari pandangan antropomorfis tentang Tuhan. Dia juga percaya bahawa ada beberapa doktrin yang penting bagi penyelamatan dan mengusulkan 13 kredo yang sangat mirip dengan yang disusun Ibnu Rusyd. 1. Eksistensi Tuhan. 2. Keesaan Tuhan. 3. Tuhan bukan materi. 4. Keabadian Tuhan. 5. Larangan menyembah berhala. 6. Keabsahan kenabian. 7. Musa adalah yang paling utama di antara para nabi. 8. Kebenaran berasal dari Tuhan. 9. Keabsahan abadi Taurat. 10. Tuhan mengetahui perbuatan manusia. 11. Dia akan menghakimi dengan adil. 12. Dia akan mengutus seorang Al-Mahdi. 13. Kebangkitan orang yang telah mati. Ajaran ini dianggap bid'ah dalam Yudaisme dan tidak pernah diterima sepenuhnya. Sebagaimana dalam Islam, ortodoksi, yakni sebagai lawan dari ortopraksi, tidak dikenal dalam pengalaman keagamaan Yahudi. Kredo Ibnu Rusyd dan Maimonides menyarankan bahawa pendekatan rasionalistik dan intelektualistik terhadap agama akan mengarah kepada dogmatisme dan identifikasi iman sebagai kepercayaan yang benar. Sungguh pun demikian, Maimonides dengan hati-hati menyatakan bahawa Tuhan secara esensial tidak bisa dipahami dan tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Dia membuktikan eksistensi Tuhan dengan menggunakan argumen-argumen Aristoteles dan Ibnu Sina, tetapi bersiteguh bahawa Tuhan tetap tidak bisa dijangkau atau dijelaskan kerana simplisitas absolutnya. Nabi-nabi menggunakan kiasan dan mengajarkan kepada kita bahawa pun pembicaraan yang bermakna tentang Tuhan hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan bahasa simbolis dan perumpamaan. Kita tahu bahawa Tuhan tidak dapat diperbandingkan dengan apapun yang ada. Oleh kerana itu, lebih baik kita menggunakan terminologi negatif ketika berupaya menghuraikannya. Daripada mengatakan bahawa dia ada, lebih baik kita menyangkal ketiadaannya, dan seterusnya. Sebagaimana kaum Ismaili, penggunaan bahasa negatif dipandang sebagai latihan yang dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap transendensi Tuhan, mengingatkan kita bahawa kenyataannya sangat berbeza dari gagasan apapun yang dapat dikonsepsikan manusia mengenai Tuhan. Kita bahkan tidak bisa mengartikan bahawa Tuhan itu baik,
kerana dia jauh melampaui apapun yang kita fahami sebagai kebaikan. Inilah cara untuk mengakali ketidaksempurnaan kita, mencegah kita dari memproyeksikan harapan dan keinginan kita kepadanya kerana hal itu akan menjadikan Tuhan memiliki citra dan kemiripan dengan kita. Namun demikian, kita bisa memakai via negativa untuk membentuk pernyataan positif tentang Tuhan. Ketika kita berkata bahawa Tuhan tidak lemah, sebagai pengganti menyatakan bahawa Dia perkasa, secara logis berarti bahawa Tuhan pasti mampu untuk bertindak. Kerana Tuhan bukan tidak sempurna, tindakannya pasti juga sempurna. Tatkala kita mengatakan Tuhan tidak bodoh, artinya Dia maha bijaksana, kita dapat mendeduksikan bahawa Dia mengetahui dan bijak secara sempurna. Deduksi semacam ini hanya dapat dilakukan sejauh menyangkut aktivitas Tuhan dan tidak tentang esensinya yang tetap berada di luar jangkauan akal kita. Ketika dihadapkan pada pilihan antara Tuhan Alkitab dan Tuhan para filosof, Maimonides selalu memilih yang pertama. Meskipun doktrin creatio ex nihilo secara filosofis tidak ortodoks, Maimonides menganut doktrin biblikal tradisional dan meninggalkan gagasan filosofis tentang emanasi. Seperti yang dikemukakannya, creatio ex nihilo mahupun emanasi tidak bisa dibuktikan secara definitif oleh akal semata. Dia juga memandang kenabian lebih tinggi daripada filsafat. Baik Nabi mahupun filosof berbicara tentang Tuhan yang sama, tetapi Nabi pastilah lebih unggul secara imajinatif mahupun intelektual. Nabi memiliki pengetahuan intuitif langsung tentang Tuhan yang lebih tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh lewat penalaran diskursif. Maimonides tampaknya juga merupakan seorang mistikus. Dia bicara tentang kemabukan menggetarkan yang menyertai pengalaman intuitif tentang Tuhan, sebuah emosi yang diakibatkan oleh penyempurnaan daya imajinatif. Meskipun sangat menekankan rasionalitas, Maimonides menyatakan bahawa pengetahuan tertinggi tentang Tuhan lebih banyak berasal dari imajinasi bukan dari akal semata. Gagasan-gagasan Maimonides menyebar luas di kalangan orang Yahudi di Perancis Selatan dan Spanyol sehingga pada permulaan abad ke-14, muncul apa yang kemudian menjadi pencerahan filsafat Yahudi di kawasan itu. Beberapa di antara para filosof Yahudi ini lebih rasionalistik daripada Maimonides. Levi ben Gershom, tahun 1288 hingga 1344, dari Bagnols di Perancis Selatan, misalnya, menolak konsepsi bahawa Tuhan mengetahui hal-hal yang bersifat duniawi. Dia mengambil konsepsi ketuhanan para filosof, bukan Tuhan menurut Alkitab. Tak pelak muncul beberapa reaksi. Sebagian orang Yahudi beralih ke mistisisme dan mengembangkan disiplin esoterik Kabalah, seperti yang akan kita saksikan nanti. Yang lain meninggalkan filsafat ketika musibah menimpa, kerana merasa bahawa Tuhan falsafah yang jauh itu ternyata tidak mampu melipur lara mereka. Selama abad ke-13 dan ke-14, perang penaklukan Kristen mulai berhasil menekan wilayah-wilayah Islam di Spanyol dan menyebarkan anti-Semitisme Eropah Barat ke semenanjung itu yang akhirnya bermuara pada kehancuran Yahudi Spanyol. Selama abad ke-16, orang-orang Yahudi meninggalkan falsafah dan mengembangkan konsep yang sama sekali baru, yang lebih diilhami oleh mitologi daripada logika ilmiah. Gerakan penyebaran Kristen oleh orang Barat membuat agama itu terpisah dari tradisi-tradisi monoteistik lain. Perang Salib tahun 1096 hingga 1099 menandai keluarnya Eropah dari periode panjang barbarisme yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Roma baru, didukung oleh negara-negara Kristen Eropah Utara, berupaya untuk memperoleh kembali jalan masuk ke kancah internasional. Namun Kristen Anglikan, Saxon, dan Frank tidak banyak berkembang. Mereka adalah orang-orang agresif dan suka berperang, serta mendambakan agama yang agresif pula. Selama abad ke-11,
para pendeta Benediktin dari biara-biara Kelani dan cabang-cabangnya telah berusaha untuk mengaitkan semangat tempur mereka dengan gereja dan mengajari mereka nilai-nilai Kristen sejati melalui praktik peribadatan, seperti ziarah. Pasukan salib generasi pertama memandang ekspedisi mereka ke timur dekat sebagai ziarah ke Tanah Suci. Namun, mereka masih memiliki konsepsi yang sangat primitif tentang Tuhan dan agama. Para rahib pejuang, seperti Santo George, Santo Mercury, dan Santo Demetrius digambarkan melebihi Tuhan dalam kebaikan mereka, dan dalam praktik, hanya sedikit berbeza dari dewa-dewa pagan. Yesus lebih dipandang sebagai pemimpin feodal perang salib daripada sebagai inkarnasi Logos. Dia mengumpulkan para kesatrianya untuk merebut kembali pusakanya, Tanah Suci dari kaum kafir. Ketika perjalanan mereka dimulai, sebagian prajurit bertekad untuk membalas kematian Yesus dengan menumpas komunitas Yahudi yang tinggal di sepanjang lembah Rine. Meski bukan bagian dari gagasan awal Paus Urban II ketika dia menyerukan perang salib, namun tampaknya pasukan salib bertindak terlalu kejam untuk mengadakan perjalanan sejauh 3,000 mil demi memerangi kaum Muslim yang sama sekali belum mereka kenal. Pada saat orang-orang yang diduga telah betul-betul membunuh Yesus malah dibiarkan hidup dan diperlakukan dengan baik di depan mata mereka sendiri. Selama perjalanan panjang dan berat menuju Yerusalem, banyak di antara pasukan nyaris menemui akhir hayatnya. Mereka hanya dapat menggantungkan daya tahan mereka pada asumsi bahawa merekalah bangsa pilihan Tuhan, yang telah memperoleh perlindungan khusus darinya. Tuhan telah membimbing mereka memasuki Tanah Suci seperti yang pernah dilakukannya terhadap orang-orang Israel kuno. Dari sudut pandang praktik, Tuhan mereka masih merupakan dewa kesukuan primitif yang diceritakan dalam kitab-kitab awal Alkitab. Ketika akhirnya berhasil menaklukkan Yerusalem pada musim panas tahun 1099, mereka menumpas habis penduduk Yahudi dan Muslim di kota itu dengan semangat Yosua dan membantai mereka dengan kebrutalan yang bahkan mencengangkan masyarakat sezamannya. Sejak saat itu, orang Kristen Eropah memandang Yahudi dan Muslim sebagai musuh Tuhan. Untuk waktu yang lama mereka juga telah merasakan antagonisme mendalam terhadap Kristen Ortodoks Yunani di Byzantium, yang membuat mereka merasa sebagai kaum barbar dan hina. Namun, keadaannya tidak selalu demikian. Selama abad ke-9, beberapa orang Kristen Barat yang lebih terpelajar telah diilhami oleh teologi Yunani. Filosof Celtic Duns Sextus Erigenes, tahun 810 hingga 877, misalnya, yang meninggalkan tanah kelahirannya di Irlandia untuk bekerja di istana Charles the Bold, Raja Frank Barat, telah menerjemahkan banyak karya para bapa gereja Yunani ke dalam bahasa Latin agar bisa dimanfaatkan oleh orang Kristen Barat, khususnya karya-karya Duns Areopagite. Erigenes sangat percaya bahawa iman dan akal tidak saling eksklusif satu sama lain. Seperti halnya para filosof Yahudi dan Muslim, dia memandang filsafat sebagai jalan membentang menuju Tuhan. Plato dan Aristoteles adalah guru bagi orang-orang yang memerlukan penjelasan rasional tentang agama Kristen. Kitab suci dan tulisan para bapa gereja mungkin diilhami oleh disiplin penalaran logis dan rasional. Ini bukan berarti penafsiran harfiah. Beberapa bagian kitab suci harus ditafsirkan secara simbolis kerana, sebagaimana dijelaskan Erigenes dalam karyanya Exposition of Danish Celestial Hierarchy, teologi merupakan sejenis puisi. Erigenes menggunakan metode dialektika Duns dalam pembahasannya tentang Tuhan, yang hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan paradoks yang mengingatkan kita kembali pada keterbatasan nalar kemanusiaan kita. Baik pendekatan positif maupun negatif kepada Tuhan adalah sama absahnya. Tuhan tidak bisa dipahami, bahkan para malaikat pun tidak mengetahui atau memahami hakikat esensial Tuhan. Akan tetapi, pernyataan positif, seperti Tuhan itu bijaksana, bisa dibenarkan kerana bila kita merujukkan pernyataan itu kepada Tuhan, maka
Kita menyadari bahawa kita tidak menggunakan kata bijaksana dalam pengertian lazimnya. Selanjutnya, kita mengingatkan diri kita tentang hal ini melalui pernyataan negatif dengan mengatakan Tuhan tidak bijaksana. Paradoks ini mendorong kita bergerak ke jalan ketiga yang ditempuh dan ketika berbicara tentang Tuhan, ketika kita menarik kesimpulan Tuhan lebih dari bijaksana. Inilah apa yang oleh orang Yunani disebut sebagai pernyataan apofatik kerana kita tidak memahami apa makna lebih dari bijaksana itu. Lagi-lagi, ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sebuah disiplin. Penyejajaran dua pernyataan yang saling bertentangan itu akan membantu kita menanamkan rasa misteri yang dikandung dalam kata Tuhan kerana dia tidak pernah bisa dibatasi oleh konsepsi manusia biasa. Ketika menerapkan metode ini pada pernyataan, Tuhan itu ada, erigena tiba, sebagaimana mestinya, pada sintesis, Tuhan lebih dari ada. Adanya Tuhan tidak sama seperti adanya makhluk yang diciptakannya dan dia bukanlah wujud yang setara dengan semua makhluk itu, seperti yang dikemukakan oleh Dance. Ini lagi-lagi merupakan pernyataan yang tidak bisa dipahami, kerana, erigena berkomentar, apa yang lebih dari ada itu tidaklah dijelaskan. Kerana dikatakannya bahawa Tuhan bukanlah salah satu dari yang ada, melainkan lebih dari segala yang ada, tapi apakah yang ada itu tidak pernah didefinisikan. Pada kenyataannya, Tuhan itu tiada. Erigena sadar bahawa ini terdengar mengejutkan, namun dia memperingatkan pembacanya untuk tidak khawatir. Metodenya hanya bermaksud mengingatkan kita bahawa Tuhan bukanlah sebuah objek. Dia tidak mengada dalam cara apapun yang bisa kita pahami. Tuhan adalah dia yang lebih dari ada, atau aliquo modo supres. Modus eksistensinya berbeda dari kita seperti perbedaan wujud kita dari binatang dan perbedaan wujud binatang dari batu. Namun, jika Tuhan itu tiada, dia sekaligus adalah segalanya, kerana eksistensi super ini berarti bahawa hanya Tuhan yang memiliki wujud sejati, dialah esensi segala sesuatu yang meminjam wujud darinya. Oleh kerana itu, setiap ciptaannya adalah sebuah teofani atau tanda kehadiran Tuhan. Kesalahan Celtic Erigena yang terumuskan dalam doa terkenal dari Santo Patrick, Tuhan hadir di dalam pikiranku dan di dalam pemahamanku, membuat dia memberi penekanan pada imanensi Tuhan. Manusia, yang dalam skema Neoplatonis merangkum segenap ciptaan dalam dirinya, merupakan teofani paling sempurna dan, seperti Agustinus, Erigena mengajarkan bahawa kita dapat menemukan sejenis trinitas di dalam diri kita, meski hanya lewat pantulan cermin yang buram. Dalam teologi paradoksikal Erigena, Tuhan adalah tiada sekaligus segalanya. Kedua istilah itu saling menyeimbangkan satu sama lain dan berada dalam ketegangan kreatif yang menyiratkan misteri yang hanya dapat disimbolkan oleh kata Tuhan. Tatkala seorang murid bertanya kepadanya tentang apa yang dimaksudkan Dance bahawa Tuhan itu tiada, Erigena menjawab bahawa kebaikan ilahi tidak bisa dipahami kerana hal itu adalah supra-essential, artinya, lebih dari kebaikan itu sendiri, sekaligus supranatural. Maka ketika ia merenungkan dirinya sendiri, ia tidak ada kini, dahulu atau nanti, kerana ia dipahami bukan sebagai sesuatu yang ada sebab ia melampaui segala sesuatu. Akan tetapi, jika disebabkan oleh sesuatu yang tak terucapkan itu ia jatuh ke dalam keberadaan, ia hanya ada di dalam tatapan pikiran, hanya ia yang ada di dalam segala sesuatu, dan ia ada kini, dahulu, dan nanti. Oleh kerana itu, tatkala kita memikirkan realitas ilahi di dalam dirinya sendiri, tidaklah masuk akal untuk menyebutnya tiada. Namun ketika ketiadaan suci ini memutuskan untuk keluar dari tiada menuju ada, setiap ciptaannya bisa disebut sebagai teofani, yakni penampakan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana dia dalam dirinya sendiri, sebab Tuhan yang dimaksudkan dan dituju dalam hal ini tidak ada. Tuhan yang dapat kita lihat hanyalah Tuhan yang menghidupkan alam ciptaan dan mengungkapkan dirinya di dalam bunga,
burung-burung, pepohonan dan manusia-manusia lainnya. Namun, terdapat persoalan dalam pendekatan ini. Bagaimana dengan kejahatan? Apakah, seperti yang diyakini orang Hindu, kejahatan juga merupakan salah satu manifestasi Tuhan di dunia? Erigener tidak berusaha membahas masalah kejahatan secara mendalam, tetapi para kabalis Yahudi belakangan berupaya menempatkan kejahatan di dalam esensi Tuhan. Mereka juga mengembangkan sebuah teologi yang menggambarkan Tuhan muncul dari ketiadaan menjadi ada, melalui cara yang sangat mirip dengan huraian Erigener, meskipun hampir mustahil ada seorang kabalis yang pernah membaca karyanya. Erigener telah memperlihatkan betapa orang Latin bisa belajar banyak dari orang Yunani, tetapi pada tahun 1054, Gereja Timur dan Barat saling memutuskan hubungan kerana perpecahan yang ternyata bertahan untuk waktu yang lama, walau tak seorang pun pada masa tersebut menginginkannya. Konflik ini berdimensi politik, yang tidak akan dibahas di sini, tetapi juga berkisar pada masalah Trinitas. Pada tahun 796, sebuah sinod uskup-uskup barat mengadakan pertemuan di Frejus, Perancis Selatan, dan telah menyisipkan klausa tambahan ke dalam Credo Nicene. Klausa itu menetapkan bahawa Roh Kudus bukan hanya berasal dari Bapa, melainkan juga dari Putera. Uskup-uskup Latin bermaksud menekankan persamaan antara Bapa dan Putera, kerana sebagian dari mereka menganut pandangan Arius. Menyatakan Roh Kudus berasal dari Bapa sekaligus Putera, menurut mereka, akan menekankan kesetaraan status ketiganya. Meskipun Charlemagne, yang akan segera menjadi Kaisar Barat, sama sekali tidak faham soal-soal teologis, dia menerima klausa sisipan tersebut. Akan tetapi, orang Yunani mengutuknya. Orang Latin tetap pada pendirian mereka dan bersikeras bahawa bapa-bapa mereka sendiri yang mengajarkan doktrin ini. Santo Agustinus, misalnya, memandang Roh Kudus sebagai kesatuan dasar di dalam Trinitas, sebagai perwujudan cinta antara Bapa dan Putera. Oleh kerana itu, adalah benar jika dikatakan bahawa Roh Kudus berasal dari keduanya, dan klausa tambahan itu menekankan ketunggalan esensial ketiga ognom itu. Akan tetapi, orang Yunani selalu menaruh kecurigaan terhadap teologi Trinitarian Agustinus, kerana terlalu antropomorfis. Kalau Barat memulai dengan ajaran tentang keesaan Tuhan, kemudian memandang ketiga ognom berada di dalam kesatuan itu, orang Yunani justru mengawalinya dengan tiga hipostasis dan menyatakan bahawa keesaan Tuhan esensinya berada di atas jangkauan pengetahuan kita. Mereka berpendapat bahawa orang Latin telah menjadikan Trinitas terlalu mudah dipahami. Mereka juga mencurigai bahawa bahasa Latin tak mampu mengungkapkan gagasan Trinitas ini secara cukup akurat. Klausa Filioque terlalu menekankan ketunggalan ketiga ognom, dan menurut orang Yunani, alih-alih menunjukkan kemisteriusan esensial Tuhan, sisipan itu membuat Trinitas menjadi terlalu rasional. Klausa itu menjadikan Tuhan bersatu dengan ketiga aspek atau modus keberadaan. Sebenarnya, tak ada bid'ah apa pun dalam keyakinan Latin itu, sekalipun tidak selaras dengan spiritualitas apofatik Yunani. Konflik ini bisa dihilangkan seandainya ada keinginan untuk berdamai, tetapi ketegangan antara Timur dan Barat meningkat cepat selama Perang Salib, terutama ketika pasukan Salib keempat mencaplok Konstantinopel, ibu kota Byzantium pada tahun 1204 dan memorak-porandakan Kekaisaran Yunani secara fatal. Keretakan akibat Filioque ini menyingkapkan bahawa orang Yunani dan Latin memiliki konsepsi ketuhanan yang sangat berbeza. Trinitas tak pernah menjadi tema sentral dalam spiritualitas Barat sebagaimana halnya di kalangan orang Yunani. Orang Yunani merasa bahawa dengan menekankan keesaan Tuhan melalui cara ini, Barat telah menyamakan Tuhan dengan esensi sederhana yang bisa didefinisikan dan didiskusikan, seperti Tuhan para filosof. Pada bab-bab selanjutnya akan kita saksikan bahawa Kristen Barat sering kesulitan menghadapi doktrin Trinitas dan bahawa, selama zaman pencerahan abad ke-18,
banyak di antara mereka yang mencampakkannya begitu saja. Secara sadar, banyak orang Barat yang tidak menganut Trinitarian. Mereka mengeluh bahawa doktrin tiga oknum dalam satu Tuhan sungguh tidak bisa dipahami, tanpa menyadari bahawa bagi orang Yunani itu justru merupakan inti ajaran terpenting. Setelah perpecahan itu, orang Yunani dan Latin menempuh jalan terpisah. Dalam ortodoksi Yunani Teologia, studi tentang Tuhan tetap tak berubah, terbatas pada kontemplasi tentang Tuhan dalam doktrin-doktrin mistikal Trinitas dan Inkarnasi. Mereka berpendapat bahawa teologi pengampunan atau teologi keluarga mengandung kontradiksi dalam terma. Mereka sama sekali tidak tertarik pada diskusi-diskusi teoretis dan definisi isu-isu sekunder. Barat justru semakin menaruh perhatian pada persoalan ini dan membentuk suatu pandangan standar yang mengikat bagi setiap orang. Reformasi, misalnya, telah membagi dunia Kristen menjadi kubu-kubu yang saling bersitegang kerana orang Katolik dan Protestan tidak bisa bersepakat tentang bagaimana penyelamatan terjadi dan apa persisnya makna Ekaristi. Kristen Barat terus menantang Yunani untuk mengeluarkan pendapat mereka tentang isu-isu sensitif ini. Akan tetapi, orang Yunani selalu ketinggalan, dan andai kata mereka menjawab, jawaban mereka sering terdengar agak membingungkan. Mereka tidak percaya kepada rasionalisme, menganggapnya sebagai sarana yang tidak memadai untuk berdiskusi tentang Tuhan yang berada di luar konsep maupun logika. Metafisika dapat diterima dalam studi-studi sekular, tetapi orang Yunani semakin merasa bahawa hal itu dapat membahayakan keimanan. Metafisika menarik bagi pikiran yang riuh rendah, yang sibuk berbicara, padahal teori mereka bukan merupakan opini intelektual, melainkan sikap diam yang berdisiplin di hadapan Tuhan yang hanya bisa diketahui melalui pengalaman religius dan mistik. Pada tahun 1082, filosof dan humanis John Italos diadili sebagai pembidaah kerana terlalu banyak menggunakan filsafat dan konsepsi neoplatonis tentang penciptaan. Penolakan filsafat ini terjadi tidak lama sebelum Al-Ghazali melakukan hal yang sama di Baghdad dan meninggalkan kalam untuk menjadi seorang sufi. Oleh kerana itu, sungguh ironis bahawa orang Kristen Barat justru masuk ke dunia filsafat persis pada saat orang Yunani dan Muslim mulai meninggalkannya. Plato dan Aristoteles tidak pernah dibicarakan di dunia Latin selama zaman kegelapan sehingga tak pelak Barat telah ketinggalan. Pertemuan dengan filsafat telah begitu merangsang dan membangkitkan semangat. Teolog abad ke-11, Anselm dari Canterbury, yang pandangan-pandangannya tentang inkarnasi telah dibahas pada bab 4, kelihatannya berpendapat bahawa segala sesuatu dapat dibuktikan. Tuhannya bukan tiada, melainkan wujud tertinggi dari segalanya. Bahkan, seorang yang tidak beriman bisa membentuk ide tentang wujud yang maha tinggi itu, yang merupakan satu watak, tertinggi di antara segala sesuatu, maha tunggal dan berkecukupan dalam kedamaian abadi. Sungguh pun demikian, dia juga mengajarkan bahawa Tuhan hanya mungkin dikenal melalui iman. Ini tidaklah separadoks kelihatannya. Dalam doanya yang terkenal, Anselm merefleksikan sabda Yesaya, "Jika engkau tak beriman, engkau takkan mengerti. Aku ingin memahami kebenaranmu yang diyakini dan dicintai oleh hatiku. Karena aku mencari pemahaman bukan agar aku beriman, melainkan aku beriman agar aku memahami, atau credo ut intellegam. Karena aku bahkan percaya kepada ini, aku takkan mengerti, kecuali kalau aku beriman." Credo ut intellegam yang sering dikutip ini bukanlah merupakan penolakan akal. Anselm tidak mengklaim menganut credo itu secara membabi buta dengan harapan bahawa pernyataan semacam itu kelak akan menjadi bermakna. Penegasannya sebenarnya harus diterjemahkan sebagai, "Aku berserah diri agar aku bisa mengerti." Pada saat itu, kata credo belum memiliki bias intelektual dari kata kepercayaan, seperti sekarang, tetapi berarti sikap amanah dan setia. Penting untuk dicatat bahawa bahkan dalam gelombang pertama rasionalisme Barat,
pengalaman keagamaan tentang Tuhan tetap lebih utama, mendahului penjelasan atau pemahaman logis. Meskipun demikian, seperti halnya para filosof Muslim dan Yahudi, Anselm percaya bahawa eksistensi Tuhan dapat dipertahankan secara rasional, dan dia mengemukakan dalil-dalilnya sendiri yang bisa disebut sebagai argumen ontologis. Anselm mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang tak terfikirkan, ada hal lain yang melebihi keagungannya, yakni aliquid quo nihil meis cogitari possit. Karena menyiratkan bahawa Tuhan bisa menjadi objek pikiran, definisi ini berimplikasi bahawa Tuhan bisa dikonsepsikan dan dipahami oleh pikiran manusia. Anselm berpendapat bahawa sesuatu ini pasti ada, karena bereksistensi lebih sempurna atau lengkap daripada non-eksistensi. Wujud sempurna yang kita bayangkan ini haruslah bereksistensi, kalau tidak dia akan menjadi tidak sempurna. Dalil yang disodorkan Anselm dapat dikatakan cerdas dan efektif di dunia yang didominasi oleh pemikiran Platonis, yang meyakini bahawa ide-ide merujuk kepada arketipe abadi. Namun, dalil itu kelihatannya tidak dapat meyakinkan seorang skeptik zaman sekarang. Seperti yang ditegaskan oleh teolog Inggris John Maxquery, anda bisa saja membayangkan memiliki uang $100, tetapi sayangnya bayangan itu tidak akan membuat uang tersebut menjadi sebuah realitas di dalam saku anda. Oleh kerana itu, Tuhan Anselm adalah wujud, bukan tiada yang telah digambarkan oleh Gans dan Erigener. Anselm bermaksud untuk bicara tentang Tuhan dalam terma yang jauh lebih positif dibanding para filosof terdahulu. Dia tidak mengusulkan cara via negativa, tetapi cenderung berfikir tentang kemungkinan untuk tiba pada gagasan yang layak tentang Tuhan melalui akal alamiah, persis seperti yang dipersoalkan orang Yunani terhadap teologi Barat. Setelah puas dengan dalil yang diajukannya tentang eksistensi Tuhan, Anselm kemudian berusaha membuktikan doktrin inkarnasi dan trinitas, yang selalu dikedepankan oleh orang Yunani meski bertentangan dengan akal dan konseptualisasi. Dalam risalahnya, Why God Became Man yang telah disinggung pada bab 4, Anselm lebih banyak bersandar pada logika dan pemikiran rasional daripada wahyu, atau kutipan dari Alkitab dan ujaran para bapa tanpa insidental saja dalam pemaparan argumennya, yang seperti telah kita saksikan, secara esensial menisbahkan motivasi manusia kepada Tuhan. Anselm bukanlah satu-satunya orang Kristen Barat yang mencuba menghuraikan misteri Tuhan dalam terma rasional. Tokoh sezaman dengannya, Peter Abelard, tahun 1079 hingga 1147, filosof karismatik dari Paris, juga telah mengembangkan penafsiran tentang Trinitas yang menekankan keesaan ilahi dengan agak mengorbankan perbezaan antara tiga oknum itu. Dia juga mengembangkan penjelasan yang canggih dan dinamis tentang misteri penebusan dosa. Kristus telah disalib demi menggugah rasa kasih sayang kita dan dengan melakukan itu dia menjadi juru selamat kita. Abelard pada dasarnya seorang filosof dengan corak teologi yang agak konvensional. Dia menjadi pelopor kebangkitan intelektual di Eropah selama abad ke-12 dan mempunyai banyak pengikut. Ini membuatnya berkonflik dengan Bernard, pemimpin biara Cistercian Clairvaux di Burgundi, yang dapat dikatakan merupakan tokoh paling berpengaruh di Eropah. Paus Eugene II dan Raja Louis VII dari Perancis ada di dalam saku Bernard. Kemahirannya beretorika telah mengilhami revolusi monastik di Eropah. Sekelompok besar anak muda meninggalkan rumah-rumah mereka untuk bergabung dengannya di dalam ordo Cisterian yang berupaya mereformasi kehidupan religius Benediktin. Ketika Bernard menyerukan Perang Salib Kedua pada tahun 1146, rakyat Perancis dan Jerman yang sebelumnya agak apatis terhadap ekspedisi itu, nyaris mencabik-cabiknya lantaran antusiasme mereka. Ramai-ramai datang untuk bergabung dengan tentara dalam jumlah begitu besar, sehingga menurut laporan yang ditulis Bernard dengan bangga kepada Paus, desa-desa menjadi kosong akibat ditinggalkan penghuninya.
Bernard seorang yang cerdas, yang telah memberi dimensi batiniah baru bagi kesalehan Eropah Barat yang agak bersifat lahiriah. Ajaran Cistercian tampaknya telah mempengaruhi legenda Holy Grail, yang menggambarkan perjalanan spiritual ke sebuah kota simbolik yang tidak berada di dunia ini, tetapi mewakili visi tentang Tuhan. Bernard sama sekali tidak percaya pada intelektualisme para sarjana semacam Abelard, dan oleh kerana itu, berusaha untuk membungkamnya. Dia menuduh Abelard berupaya menodai iman Kristen, kerana mengatakan bahawa akal manusia bisa memahami semua aspek Tuhan. Dengan merujuk pada himne Santo Paulus, Bernard mengklaim bahawa filosof itu tidak memiliki cinta Kristen. Dia melihat ketiadaan sebagai sebuah teka-teki, ketiadaan seperti dalam sebuah cermin, tetapi melihat segala sesuatu secara berhadap-hadapan. Oleh kerana itu, cinta dan penggunaan akal menjadi dua hal yang bertentangan. Pada tahun 1141, Bernard memanggil Abelard ke hadapan Majlis Sens, yang telah dipenuhinya dengan pendukung-pendukungnya sendiri. Beberapa di antara anggota majlis itu berdiri di luar untuk mengintimidasi Abelard ketika dia datang. Tak terlalu sulit baginya untuk melakukan ini, kerana pada saat itu, Abelard kemungkinan besar telah terkena penyakit Parkinson. Bernard menyerangnya dengan kefasihan luar biasa yang membuat Abelard jatuh pingsan dan meninggal dunia tahun berikutnya. Ini adalah saat-saat simbolik yang menandai perpecahan antara akal dan hati. Dalam Trinitarianisme Agustinus, hati dan akal tidak terpisahkan. Para filosof Muslim, seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali telah tiba pada kesimpulan bahawa akal semata tidak akan mampu menemukan Tuhan, tetapi mereka akhirnya menggagas sebuah filsafat yang diilhami oleh cinta dan mistisisme. Kita akan menyaksikan bahawa selama abad ke-12 dan ke-13, para pemikir besar dunia Islam berupaya untuk menggabungkan akal dan hati serta memandang filsafat sebagai tak terpisahkan dari spiritualitas cinta dan imajinasi yang diketengahkan oleh kaum Sufi. Akan tetapi, Bernard kelihatannya menaruh kecurigaan terhadap akal dan bermaksud untuk terus memisahkannya dari bagian fikiran yang lebih emosional dan intuitif. Ini berbahaya kerana bisa membawa pada pemilahan tak sihat yang sama parahnya dengan rasionalisme yang kering. Perang salib yang dikumandangkan Bernard merupakan bencana, sebahagian kerana penyandarannya pada idealisme yang tak didukung akal sihat dan secara nyata bertentangan dengan etos kasih Kristen. Perlakuan Bernard terhadap Abelard pun jelas-jelas hampa dari sikap kasih sayang, tetapi dia mendorong pasukan salib untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Kristus dengan cara membunuhi kaum kafir dan mengusir mereka dari tanah suci. Bernard boleh saja takut pada rasionalisme yang berupaya menjelaskan misteri Tuhan dan mengancam menghapuskan rasa takjub dan taksim dari agama, tetapi subjektivitas yang gagal menguji prasangkanya sendiri dapat membawa pada sikap berlebihan yang berakibat lebih jelek lagi terhadap agama. Yang dibutuhkan justru subjektivitas yang berdasar dan cerdas, bukan emosionalisme cinta, yang mengekang akal dengan ketat dan menghapuskan kasih sayang yang semestinya menjadi ciri agama Tuhan. Beberapa pemikir lain telah memberi kontribusi yang lestari bagi Kristen Barat, seperti Thomas Aquinas, tahun 1225 hingga 1174, yang mengupayakan sintesis filsafat Yunani dan Agustinus. Selama abad ke-12, para sarjana Eropah berbondong-bondong ke Spanyol untuk mempelajari khazanah ilmu kaum Muslim. Dengan bantuan kaum intelektual Muslim dan Yahudi, mereka melakukan proyek penerjemahan besar-besaran untuk memboyong kekayaan intelektual ini ke Barat. Terjemahan berbahasa Arab atas filsafat Plato, Aristoteles, dan filosof-filosof kuno lainnya kini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin dan untuk pertama kalinya tersedia bagi masyarakat Eropah Utara. Para penerjemah itu juga menggarap karya terbaru sarjana Muslim, termasuk karya Ibn Rushd serta penemuan para ilmuwan dan ahli kedokteran Arab.
Pada saat yang sama ketika sebahagian orang Kristen Eropah berjuang menghancurkan Islam di Timur Dekat, kaum Muslim Spanyol sedang membantu Barat membangun peradaban mereka sendiri. Sumber teologia dari Thomas Aquinas merupakan upaya untuk mengintegrasikan filsafat baru itu dengan tradisi Kristen Barat. Aquinas secara khusus terkesan pada penjelasan Ibnu Rushd atas Aristoteles. Akan tetapi, berbeza dengan Anselm dan Abelard, dia tidak percaya bahawa misteri semacam Trinitas dapat dibuktikan oleh akal dan membedakan secara cermat antara realitas Tuhan yang tak terucapkan dengan doktrin-doktrin manusia mengenainya. Dia sependapat dengan Dance bahawa hakikat sejati Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Dengan demikian, batas akhir dari semua yang dapat diketahui oleh manusia tentang Tuhan adalah mengetahui bahawa dia tidak mengetahui Tuhan, kerana manusia tahu bahawa Tuhan mengungguli semua hal yang dapat dipahami mengenainya. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahawa ketika selesai mendiktekan kalimat terakhir dari summa, Aquinas dengan sedih menelungkupkan kepala di atas lengannya. Ketika jurutulis bertanya apa yang terjadi, Aquinas menjawab bahawa segala yang telah ditulisnya tampak tak berharga dibandingkan dengan apa yang telah dilihatnya. Upaya Aquinas untuk meletakkan pengalaman religiusnya dalam konteks filsafat baru adalah penting untuk mendialogkan keimanan dengan realitas lain dan tidak memisahkannya ke sebuah kawasan tersendiri. Intelektualisme yang berlebihan akan merusak iman, tetapi agar Tuhan tidak dijadikan alat untuk mendukung egoisme kita sendiri, pengalaman keagamaan harus disertai penilaian akurat tentang kandungannya. Aquinas mendefinisikan Tuhan dengan cara merujuk pada definisi yang Tuhan berikan sendiri kepada Musa, "Aku adalah Aku." Aristoteles pernah mengatakan bahawa Tuhan adalah wujud wajib. Aquinas kemudian mengaitkan Tuhan para filosof dengan Tuhan Alkitab dengan menyebut Tuhan, Dia yang ada. Ditegaskannya secara mutlak bahawa Tuhan bukan sekadar wujud lain seperti diri kita sendiri. Definisi Tuhan sebagai wujud itu sendiri sudah memadai, kerana tidak merujuk pada bentuk tertentu, kecuali wujud itu sendiri. Adalah keliru untuk menyalahkan Aquinas atas pandangan rasionalistis tentang Tuhan yang kemudian berkembang di Barat. Namun sayangnya, Aquinas menimbulkan kesan bahawa Tuhan bisa didiskusikan dengan cara yang sama seperti kita mendiskusikan ide-ide filsafat atau fenomena alam. Dia mengawali diskusi tentang Tuhan dengan pembuktian eksistensi Tuhan berdasarkan filsafat alam. Ini menyiratkan bahawa kita dapat mengetahui Tuhan dengan cara yang sama, seperti realitas-realitas duniawi. Aquinas menyusun 5 dalil eksistensi Tuhan yang akan menjadi sangat penting di dunia Katolik dan juga akan dipakai oleh orang Protestan. 1. Argumen Aristoteles tentang penggerak yang tak digerakkan. 2. Dalil serupa yang mengemukakan bahawa tak mungkin ada rangkaian sebab yang tak terbatas, pasti ada sebuah titik awal. 3. Argumen tentang sifat ketergantungan yang mengharuskan adanya satu wujud wajib, seperti dihuraikan oleh Ibnu Sina. 4. Argumen Aristoteles dalam filosofi yang menyatakan bahawa hierarki kesempurnaan di dunia ini mengimplikasikan adanya kesempurnaan yang paling baik di atas segalanya. 5. Argumen tentang rancangan alam, keteraturan dan adanya tujuan dalam apa yang kita lihat di alam semesta tidak mungkin hanya merupakan hasil suatu kebetulan. Dalil-dalil ini tak bisa dipertahankan pada masa sekarang. Bahkan dari sudut pandang agama, dalil-dalil ini agak meragukan. Dengan pengecualian argumen tentang rancangan alam, setiap dalil ini secara implisit menyatakan bahawa Tuhan hanyalah sebuah wujud yang lain, satu simpul lain dalam rantai eksistensi. Dia adalah wujud tertinggi, wujud wajib, dan wujud yang paling sempurna. Benar bahawa penggunaan istilah-istilah seperti sebab pertama atau wujud wajib menyiratkan bahawa Tuhan bukanlah sesuatu seperti wujud-wujud yang kita ketahui, melainkan merupakan sumber atau syarat bagi keberadaan wujud-wujud yang lain itu. Inilah yang sangat ditekankan oleh Aquinas.
Meskipun demikian, para pembaca Sumer tidak selalu berhasil menangkap perbezaan penting ini dan berbicara tentang Tuhan seakan-akan dia sekadar merupakan wujud tertinggi dari semua wujud lain. Ini bersifat reduktif dan bisa membuat wujud super ini menjadi berhala, yang dibentuk dalam citra kita sendiri dan dengan mudah beralih menjadi suatu super ego yang melangit. Barangkali bukan tidak akurat untuk mengatakan bahawa banyak orang di Barat memandang Tuhan sebagai wujud yang seperti ini. Upaya pengaitan Tuhan dengan arus Aristotelianisme baru ini penting dilakukan di Eropah. Para filosof juga telah memperingatkan bahawa ide tentang Tuhan harus terus diperbarui menurut perkembangan zaman. Dalam setiap generasi, gagasan dan pengalaman tentang Tuhan harus senantiasa diperbarui. Akan tetapi, kebanyakan kaum Muslim telah dapat dikatakan demikian berpuas diri dan merasa bahawa Aristoteles tidak banyak berkontribusi pada kajian tentang Tuhan, meskipun dia tetap sangat berpengaruh dalam bidang lain, seperti ilmu alam. Kita telah melihat bahawa bahasan Aristoteles tentang hakikat Tuhan telah dinamai metafisika, setelah fisik, oleh editor karya-karyanya. Tuhan menurut pandangan Aristoteles juga lebih merupakan kelanjutan realitas fisik daripada sebuah realitas dari tatanan yang sama sekali berbeza. Oleh kerana itu, dalam dunia Islam, diskusi paling mutakhir tentang Tuhan mencampurkan filsafat dengan mistisisme. Akal saja tidak bisa mencapai pemahaman religius tentang realitas yang kita sebut Tuhan, tetapi pengalaman religius perlu dilengkapi dengan daya fikir kritis dan disiplin filsafat jika tidak ingin sekadar menjadi emosi yang melantur, berlebihan, atau bahkan berbahaya. Tokoh Fransiskan yang sezaman dengan Aquinas, Bonaventura, tahun 1217 hingga 1274, memiliki pandangan yang hampir sama. Dia juga berusaha mengartikulasikan filsafat dengan pengalaman religius untuk memperkaya kedua wilayah itu. Di dalam The Threefold Way, dia mengikuti Agustinus yang melihat Trinitas ada di dalam semua ciptaan, dan menjadikan Trinitarianisme alamiah ini sebagai titik berangkat dalam karyanya Journey of the Mind to God. Secara kokoh, dia percaya bahawa Trinitas dapat dibuktikan oleh akal alamiah, tetapi menghindar dari bahaya keangkuhan rasionalis dengan menekankan pentingnya pengalaman keagamaan sebagai komponen esensial bagi gagasan tentang Tuhan. Dia menyebut Francis dari Assisi, pendiri ordonya, sebagai teladan utama bagi kehidupan Kristiani. Dengan memperhatikan riwayat hidupnya, seorang teolog seperti Bonaventura dapat menemukan bukti kebenaran doktrin-doktrin gereja. Penyair Tuscan, Dante Alighieri, tahun 1265 hingga 1321, juga menemukan bahawa seorang manusia biasa dalam kasus Dante, perempuan Florentina, Beatrice Portinari dapat menjadi epifani ilahi. Pendekatan personalistik kepada Tuhan ini dipengaruhi oleh Agustinus. Bonaventura juga menerapkan dalil ontologis Anselm tentang eksistensi Tuhan dalam pembahasannya mengenai Francis sebagai sebuah epifani. Dia menyatakan bahawa dalam kehidupan ini Francis telah mencapai kesempurnaan yang tampaknya melampaui batas manusiawi sehingga adalah mungkin bagi kita, selama masih hidup di dunia ini, untuk melihat dan memahami bahawa yang terbaik adalah sesuatu yang tak mungkin dibayangkan ada yang lebih baik daripadanya. Kenyataan bahawa kita dapat membentuk konsep seperti yang terbaik itu membuktikan bahawa kesempurnaan tertinggi Tuhan itu pasti ada. Jika kita menyelami diri kita sendiri, seperti yang dianjurkan oleh Plato maupun Agustinus, kita akan menemukan citra Tuhan terpantul di dalam alam batin kita sendiri. Introspeksi ini sangatlah penting. Tentu saja tetap penting untuk terlibat dalam liturgi gereja, namun orang Kristen pertama-tama harus menyelami dirinya sendiri, di mana dia akan dibawa melampaui akal dan mendapat penampakan akan Tuhan yang mentransendensi ungkapan manusiawi kita yang terbatas. Bonaventura dan Aquinas memandang pengalaman keagamaan sebagai hal yang mendasar.
Mereka setia kepada tradisi falsafah kerana baik dalam Yudaisme maupun Islam, para filosof sering juga merupakan ahli mistik yang sangat sadar akan keterbatasan akal dalam memecahkan persoalan teologis. Mereka telah mengembangkan dalil-dalil rasional tentang eksistensi Tuhan untuk mendialogkan iman mereka dengan kajian ilmiah dan mengaitkannya dengan pengalaman yang lebih umum. Mereka secara pribadi tidak meragukan eksistensi Tuhan, dan banyak di antara mereka yang betul-betul menyadari keterbatasan dari apa-apa yang telah mereka capai. Dalil-dalil ini memang tidak dirancang untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman, kerana pada masa itu belum ada etisme dalam pengertian moden kita. Oleh kerana itu, teologi natural ini bukan merupakan pengantar kepada pengalaman religius, melainkan sebuah penyandingan. Para filosof itu tidak percaya bahawa anda harus meyakinkan diri secara rasional tentang eksistensi Tuhan sebelum dapat memperoleh pengalaman mistik. Justru sebaliknya, di dunia Yahudi, Muslim, dan Ortodoksi Yunani, Tuhan para filosof segera digantikan oleh Tuhan kaum mistik. Bab ke-7, Tuhan kaum mistik. Gagasan tentang Tuhan yang bersifat personal telah berkembang di dalam Yudaisme, Kristen, dan dengan kadar yang lebih sedikit di dalam Islam. Ini membuat kita cenderung mengira bahawa gagasan ini merupakan bentuk terbaik agama. Tuhan yang personal telah membantu kaum monoteis memuliakan hak individu yang sakral dan tidak bisa diabaikan serta menumbuhkan apresiasi terhadap diri manusia. Tradisi Yudeo-Kristen, dengan demikian telah membantu Barat untuk tiba pada humanisme liberal yang sangat dijunjungnya. Nilai-nilai ini pada awalnya diagungkan dalam Tuhan personal yang bertindak seperti seorang manusia. Dia mencintai, mengadili, menghukum, melihat, mendengar, mencipta, dan menghancurkan sebagaimana halnya kita. Yahweh berawal sebagai ilah yang sangat dipersonalisasikan dengan kecenderungan untuk membenci atau mencinta seperti manusia. Kemudian dia menjadi simbol transendensi, yang pikiran-pikirannya bukan merupakan pikiran-pikiran kita dan jalannya melampaui jalan kita seperti tingginya menara yang menjulang di atas permukaan tanah. Tuhan yang personal mencerminkan sebuah pandangan keagamaan yang penting, bahawa nilai-nilai yang tinggi itu juga dapat diraih oleh manusia. Dengan demikian, personalisme merupakan tahapan penting, dan bagi kebanyakan orang tak tergantikan dalam perkembangan agama dan moral. Nabi-Nabi Israel menisbahkan emosi dan semangat mereka kepada Tuhan. Orang Buddha dan Hindu harus memasukkan kecintaan pribadi pada avatar realitas tertinggi. Kristen telah menjadikan sesosok manusia sebagai pusat kehidupan religius melalui cara yang unik di sepanjang sejarah agama. Personalisme yang melekat dalam Yudaisme telah dibawa Kristen ke sebuah titik ekstrim. Mungkin tanpa semacam identifikasi dan empati hingga tingkat seperti ini, agama tak akan bisa mengakar. Namun, Tuhan yang bersifat personal dapat menimbulkan masalah besar. Dia bisa menjadi sekadar berhala yang terkurung dalam citra kita sendiri, proyeksi dari kebutuhan, ketakutan, dan keinginan kita yang terbatas. Kita bisa mengasumsikan bahawa dia menyukai apa yang kita sukai dan membenci apa yang kita benci, memperkuat prasangka kita daripada mendorong kita untuk melepaskannya. Ketika dia sepertinya gagal mencegah bencana atau malah seolah menghendaki terjadinya suatu tragedi, dia bisa tampak tega dan kejam. Keyakinan lugu bahawa musibah merupakan kehendak Tuhan dapat membuat kita menerima hal-hal yang secara mendasar sebenarnya tidak bisa diterima. Implikasi nyata bahawa, jika dipandang secara personal berarti Tuhan memiliki gender, juga bersifat membatasi. Artinya seksualitas setengah ras manusia menjadi sakral atas pengorbanan setengah ras lain, yang wanita dan dapat membawa pada ketidakseimbangan neurotik dan tak layak dalam moralitas seksual manusia. Oleh kerana itu, Tuhan yang personal bisa menjadi berbahaya. Alih-alih membawa kita keluar dari berbagai keterbatasan kita, dia malah mendorong kita untuk tetap puas dengan keadaan itu,
dia dapat membuat kita sama keras, tega, berpuas diri, dan memihak seperti dirinya. Alih-alih mengilhami kasih sayang yang menjadi ciri semua agama yang maju, dia malah mendorong kita untuk menghakimi, mengutuk dan menyingkirkan. Oleh kerana itu, tampaknya ide tentang Tuhan yang bersifat personal mungkin hanya merupakan sebuah tahapan dalam perkembangan agama kita. Semua agama dunia tampaknya telah menyadari bahaya semacam ini dan berupaya meninggalkan konsepsi personal tentang realitas tertinggi. Kitab suci Yahudi mungkin dapat dibaca sebagai kisah tentang perbaikan, dan kemudian penghapusan citra kesukuan dan personal dari Yahweh yang menjadi YHWH. Kristen, yang dapat dikatakan sebagai agama dengan kadar personalisasi paling tinggi di antara ketiga agama monoteistik, berupaya untuk meningkatkan kelayakan kultus terhadap Tuhan yang berinkarnasi dengan cara memasukkan doktrin tentang Trinitas yang transpersonal. Kaum Muslim telah sejak awal menghadapi persoalan menyangkut sejumlah ayat Al-Quran yang mengimplikasikan bahawa Tuhan melihat, mendengar dan mengadili seperti halnya manusia. Ketiga agama monoteistik ini telah mengembangkan suatu tradisi mistik yang membuat Tuhan mereka melampaui kategori personal dan menjadi lebih mirip dengan realitas impersonal Nirvana dan Brahman Atman. Hanya sedikit orang yang betul-betul mampu mencapai mistisisme sejati, tetapi di dalam ketiga keimanan itu, dengan pengecualian Kristen Barat, Tuhan yang dialami oleh kaum mistiklah yang akhirnya menjadi lazim diterima di kalangan penganutnya, hingga relatif belakangan ini. Monoteisme historis pada dasarnya tidak bersifat mistikal. Kita telah meninjau perbezaan antara pengalaman kontemplatif yang dialami Buddha dan pengalaman para nabi. Yudaisme, Kristen, dan Islam pada dasarnya merupakan kepercayaan yang bersifat aktif, mengabdikan diri untuk memastikan bahawa kehendak Tuhan ditegakkan di bumi sebagaimana halnya di langit. Motif utama dari agama-agama profetik ini adalah penghadapan atau pertemuan pribadi antara Tuhan dan manusia. Tuhan ini dialami sebagai pendorong tindakan, dia menyeru kita untuk menuju dirinya, memberi kita pilihan untuk menolak atau menerima cinta dan perhatiannya. Tuhan seperti ini berhubungan dengan manusia lebih melalui dialog daripada perenungan yang hening. Dia menyampaikan firman, yang menjadi fokus utama peribadatan dan mewujud dalam kondisi kehidupan di bumi yang tragis dan tak sempurna. Di dalam Kristen, hubungan dengan Tuhan dicirikan oleh cinta. Akan tetapi, cinta berarti bahawa ego telah, dalam pengertian tertentu, dilenyapkan. Dalam dialog mahupun cinta, egoisme selalu mungkin muncul. Bahasa pun bisa menjadi penghalang kerana memenjarakan kita dalam konsep-konsep pengalaman duniawi kita. Para nabi telah mengumumkan perang terhadap mitologi. Tuhan mereka terlibat aktif dalam sejarah dan kancah politik yang tengah berlangsung, bukan dalam zaman sakral dan primordial mitos. Akan tetapi, ketika kaum monoteis beralih kepada mistisisme, mitologi menegaskan kembali dirinya sebagai kendaraan utama pengalaman religius. Ada hubungan linguistik antara tiga kata, mitos, mistisisme, dan misteri. Ketiganya berasal dari kata kerja bahasa Yunani mustein yang artinya menutup mata atau mulut. Oleh kerana itu, ketiga kata tersebut berakar dalam pengalaman tentang kegelapan dan kesunyian. Kata-kata ini sudah tidak popular lagi di barat zaman sekarang. Kata mitos misalnya, sering dipakai sebagai sinonim untuk kebohongan. Dalam pembicaraan sehari-hari, mitos berarti sesuatu yang tidak benar. Seorang politisi atau bintang filem akan mengabaikan berita skandal tentang dirinya dengan mengatakan bahawa itu cuma mitos, dan para peneliti akan menyebut pandangan keliru masa lalu sebagai mistikal. Sejak zaman pencerahan, misteri telah dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan. Kata itu sering dikaitkan dengan persoalan yang mengusutkan fikiran. Di Amerika Serikat, sebuah kisah detektif biasa disebut misteri, dan pemecahan persoalan secara memuaskan menjadi esensi ragam kisah ini.
Akan kita saksikan bahawa kaum agamawan pun mulai menganggap misteri sebagai kata yang buruk selama zaman pencerahan. Demikian pula mistisisme sering dikaitkan dengan orang aneh, dukun, atau kaum hipis yang bebas. Karena Barat tak pernah begitu tertarik pada mistisisme, bahkan selama masa jayanya di belahan bumi yang lain, tak banyak yang dipahami Barat tentang pemikiran dan disiplin yang penting bagi spiritualitas ini. Namun demikian, terdapat tanda-tanda bahawa arus itu akan segera berbalik. Sejak 1960-an, orang Barat mulai mengambil manfaat dari beberapa bentuk yoga. Agama semacam Buddhism yang punya daya tarik kerana belum tersentuh teisme mulai berkembang pesat di Eropah dan Amerika Serikat. Karya tentang mitologi yang disusun oleh pemikir Amerika kontemporer, Joseph Campbell, mendapat sambutan luas. Antusiasme terhadap psikoanalisis di Barat pada masa ini bisa dilihat sebagai hasrat terhadap sejenis mistisisme kerana ada kemiripan luar biasa antara kedua disiplin itu. Mitologi sering merupakan upaya untuk menjelaskan alam psikis, dan Sigmund Freud mahupun Carl Gustav Jung secara instingtif berpaling kepada mitologi kuno, seperti legenda Yunani tentang Oedipus untuk menjelaskan ilmu baru yang mereka kembangkan. Mungkin orang-orang di Barat tengah merasakan kebutuhan akan alternatif bagi cara pandang ilmiah murni terhadap alam semesta. Agama mistik lebih dekat dan cenderung lebih membantu pada saat-saat sulit daripada keimanan yang didominasi oleh otak. Latihan-latihan rohani dalam mistisisme membantu seorang yang tekun menjalaninya untuk kembali kepada Yang Esa, asal mula primordial, dan menumbuhkan rasa kehadiran terus-menerus. Akan tetapi, mistisisme awal Yahudi yang berkembang selama abad kedua dan ketiga, yang sangat sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi sendiri, tampaknya justru menekankan keterpisahan antara Tuhan dan manusia. Orang Yahudi ingin menjauh dari dunia yang di dalamnya mereka dikucilkan dan disingkirkan ini, untuk menuju ke dunia ilahi yang lebih kukuh. Mereka membayangkan Tuhan sebagai Raja Perkasa yang hanya bisa didekati melalui perjalanan penuh bahaya menembus 7 lapis langit. Alih-alih mengungkapkan diri dalam gaya langsung dan sederhana seperti para rabi, kaum mistik menggunakan bahasa yang tinggi. Para rabi membenci spiritualitas ini, dan kaum mistik berusaha untuk tidak menentang mereka. Sungguh pun demikian, mistisisme mahkota ini, demikian sebutannya, tentunya telah memenuhi suatu kebutuhan penting di masa itu, terbukti dari perkembangannya yang pesat seiring pertumbuhan perguruan-perguruan besar para rabi hingga ia akhirnya bergabung ke dalam Kabalah, mistisisme Yahudi baru, pada abad ke-12 dan ke-13. Naskah-naskah klasik mistisisme mahkota yang disusun di Babilonia pada abad ke-5 dan ke-6 menyiratkan bahawa kaum mistik, yang menutup mulut tentang pengalaman mereka, merasakan keterikatan kuat dengan tradisi rabbinik, kerana mereka menjadikan para tanaim besar semacam Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael dan Rabbi Yohanan sebagai teladan dalam spiritualitas ini. Mereka menampakkan ekstremitas baru dalam semangat Yahudi, kerana mereka meretas jalan baru menuju Tuhan atas nama masyarakat Yahudi. Para rabi juga memiliki beberapa pengalaman keagamaan yang hebat, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Pada suatu kesempatan ketika Roh Kudus turun kepada Rabbi Yohanan dan murid-muridnya dalam bentuk api yang memancar dari langit, mereka rupanya sedang mendiskusikan makna penampakan aneh yang dialami Yehezkiel ketika melihat kencana Tuhan. Kencana dan sosok misterius yang terlihat oleh Yehezkiel tengah duduk di atas singgasananya itu tampaknya telah menjadi bahan spekulasi esoterik sejak lama. Studi tentang kencana sering dikaitkan dengan spekulasi tentang makna kisah penciptaan. Catatan paling awal yang kita miliki tentang pendakian mistik ke singgasana Tuhan di langit tertinggi menekankan tentang syaratnya bahaya dalam perjalanan spiritual ini. Rabi-rabi kami menceritakan 4 orang masuk ke dalam taman dan mereka adalah Ben Azai, Ben Zoma, Ahha dan Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva berkata kepada mereka, ketika engkau tiba di batu pualam murni, jangan katakan air. Air, kerana difirmankan, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ben Azai menatap lalu mati. Tentang dirinya, kitab suci bertutur, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ben Zoma menatap lalu lumpuh. Tentang dirinya, kitab suci berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Aha memotong cabang-cabang, kerana itu, dia menjadi pembida'ah. Rabbi Akiva berangkat dalam damai. Hanya Rabbi Akiva yang cukup matang untuk dapat berhasil menempuh jalan mistik dengan selamat. Perjalanan ke kedalaman pikiran melibatkan risiko pribadi, kerana kita mungkin tidak akan mampu memikul apa yang kita temukan di sana. Itulah sebabnya mengapa semua agama mengajarkan bahawa perjalanan mistik hanya bisa dilakukan di bawah bimbingan seorang ahli, yang bisa memantau pengalaman, membimbing seorang murid baru melewati tempat-tempat berbahaya dan memastikan bahawa dia tidak melampaui batas kemampuannya, seperti Ben Azai yang mati dan Ben Azoma yang menjadi lumpuh. Semua mistikus menekankan kebutuhan akan kecerdasan dan stabilitas mental. Para guru Zen menyatakan bahawa tak ada faedahnya seorang neurotik mencari kesembuhan di dalam meditasi, kerana hal itu justru akan membuatnya bertambah parah. Perilaku aneh dan ganjil sebagian pendeta Katolik Eropah yang dihormati sebagai mistikus tentu dianggap sebagai penyimpangan. Kisah yang tidak jelas asal-usulnya tentang para ahli Talmud ini menunjukkan bahawa orang Yahudi sedari awal telah menyadari adanya bahaya-bahaya semacam itu. Belakangan, mereka tak mengizinkan anak muda untuk mengikuti disiplin Kabbalah, kecuali jika mereka telah betul-betul cukup matang. Seorang mistik juga harus menikah untuk menjamin bahawa dia memiliki kesihatan seksual yang baik. Kaum mistik mesti mengembara menuju singgasana Tuhan melalui alam mitologis tujuh langit. Namun, ini hanyalah pengembaraan imajiner yang tak pernah dipahami secara harfiah, tetapi selalu dipandang sebagai pendakian simbolik melalui kawasan-kawasan misterius pikiran. Peringatan aneh Rabbi Akiva mengenai batu pualam murni mungkin merujuk pada kata sandi yang harus diucapkan seorang mistikus pada berbagai titik penting dalam perjalanan imajinernya. Imajinasi ini divisualisasikan sebagai bagian dari disiplin yang ketat. Pada masa sekarang, kita tahu bahawa ketidaksadaran merupakan kumpulan imajinasi yang mencuat di dalam mimpi, halusinasi, dan dalam kondisi psikis atau neurologis yang menyimpang, seperti penyakit ayan atau skizofrenia. Kaum mistik Yahudi tidak membayangkan bahawa mereka, sungguh-sungguh, terbang menembus langit atau memasuki istana Tuhan, tetapi menjajarkan citra-citra yang memenuhi pikiran mereka secara tertata dan terkendali. Ini menuntut keterampilan yang besar dan latihan serta suasana hati tertentu. Dibutuhkan pula sejenis konsentrasi pikiran seperti dalam latihan Zen atau yoga, yang juga membantu seorang penempuh untuk menemukan jalannya melalui labirin jiwa. Guru Babilonia, Haigayon, tahun 939 hingga 1038, menjelaskan kisah di atas dengan menggunakan praktik mistikal kontemporer. Taman merujuk kepada kenaikan mistik jiwa ke ruang syurgawi dari istana Tuhan. Seseorang yang bermaksud menempuh pengembaraan imajiner di dalam batin ini haruslah merupakan orang yang layak dan diberkati sifat-sifat tertentu, jika dia berharap bisa memandang kencana langit dan ruangan para malaikat di atas sana. Ini takkan terjadi secara spontan. Dia mesti melakukan beberapa latihan yang serupa dengan yang dilakukan seorang yogi dan para petapa di seantero penjuru dunia. Dia harus berpuasa sejumlah hari tertentu. Dia harus meletakkan kepalanya di antara kedua lutut sambil membisikkan lembut doa kepada Tuhan dengan wajah menunduk ke tanah. Sebagai hasilnya, dia akan melihat dasar kedalaman hatinya dan akan terasa seolah-olah dia melihat 7 ruangan itu dengan matanya sendiri,
berpindah dari satu ruang ke ruang lain untuk menyaksikan apa saja yang bisa ditemukan di dalamnya.